Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu evaluasi usability aplikasi IPUSNAS. Next. Oke, di sini ada anggota kelompok kami yaitu Saya sebagai Amira Salma Salsabila. saya Ratu Olinda. Dan saya Aisyah Fitri Utami. Next. Oke, untuk yang pertama yaitu apa itu IPUSNAS. Jadi kami menggunakan aplikasi IPUSNAS sebagai objek pengujian perpustakaan digital nasional yang memungkinkan pengguna untuk mencari, meminjam, membaca, dan juga mengelola koleksi buku digital melalui berbagai perangkat secara praktis dan fleksibel. Selanjutnya juga evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengguna saat menggunakan aplikasi. Selain itu, kami juga ingin mengidentifikasi hambatan atau friction yang muncul selama proses navigasi, serta mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna terkait pengalaman dalam menggunakan aplikasi. Untuk output dokumennya di sini akan didokumentasikan dan dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan yang berbasis data. Untuk rekomendasi tersebut diharapkan juga nantinya akan meningkatkan kualitas user experience atau pengalaman pengguna pada aplikasi IPUSNAS sehingga menjadi lebih mudah, nyaman, dan juga sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Next. Oke, selanjutnya di sini ada eh, task based usability testing dan juga tinggalan method. Yang metode pertama yaitu task based usability testing yang dimana nanti diminta untuk menyelesaikan 5 tugas spesifik yang telah disiapkan selama proses tersebut. Nantinya untuk mengamati interaksi pengguna secara langsung untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian tugas, efisiensi waktu, serta kendala yang muncul saat menggunakan aplikasi. Terus juga metode yang kedua, tinggal out method, yang dimana nanti diminta untuk mengungkapkan secara verbal apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan juga lakukan selama menyelesaikan tugas. Dengan cara ini nantinya dapat memahami alasan di balik tindakan pengguna dan mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat hanya dari hasil observasi. Next. Oke, di sini ada untuk selanjutnya partisipan pertama yang dimana merupakan pelajar SMA atau mahasiswa berusia sekitar 16 hingga 18 tahun yang terbiasa menggunakan aplikasi digital untuk mendukung aktivitas belajar sehari-hari. Karakteristik ini dipilih karena IPUSNAS banyak dimanfaatkan sebagai sumber bacaan dan referensi pendidikan. Selanjutnya untuk partisipan kedua berasal dari kalangan pengguna umum yang memiliki minat tinggi terhadap aktivitas membaca buku digital. Partisipan ini mewakili pengguna yang menggunakan aplikasi perpustakaan digital sebagai sarana membaca dan memperoleh informasi di luar kebutuhan akademik. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, kedua partisipan ini memenuhi kriteria baseline yang sama, yaitu memiliki smartphone berbasis Android atau iOS, terbiasa menggunakan aplikasi mobile, serta mampu mengoperasikan internet dasar. Next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada skenario pengguna eh, yang digunakan dalam proses pengujian usability aplikasi IPUSNAS. Skenario ini dirancang untuk merepresentasikan alur penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir. Untuk tahap pertama adalah registrasi atau login yang dimana pengguna masuk atau membuat akun baru hingga berhasil mencapai halaman utama aplikasi. Untuk yang kedua yaitu eksplorasi yang dimana pengguna memanfaatkan fitur pencarian untuk menemukan buku yang sesuai dengan kebutuhan atau minat mereka. Lalu yang ketiga yaitu tahap transaksi, pengguna memilih buku yang diinginkan dan melakukan proses peminjaman hingga buku berhasil masuk ke rak atau koleksi pribadi. Lalu yang keempat yaitu konsumsi, yaitu di mana pengguna membuka buku yang telah dipinjam dan membaca beberapa halaman sebagai simulasi aktivitas membaca yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu tahap terminasi, yang dimana pengguna menavigasi ke menu profil dan melakukan proses logout untuk mengakhiri sesi pengguna aplikasi. Next. Oke, selanjutnya mengenai tingkat keberhasilan pengujian. Pada pengujian usability PUSNAS, diperoleh rata-rata tingkat keberhasilan sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar fitur utama aplikasi dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Fitur login, pencarian buku, peminjaman buku, dan membaca buku berhasil diselesaikan oleh seluruh partisipan dengan tingkat keberhasilan sebesar 100%. Namun terdapat kendala pada fitur logout yang hanya memiliki tingkat keberhasilan sebesar 50%.
pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna mengalami kesulitan menemukan menu logout karena posisinya kurang terlihat pada halaman profil. Secara keseluruhan, fungsi inti aplikasi sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa masalah navigasi yang perlu diperbaiki. Lanjut, yaitu dari sisi efisiensi, proses membaca buku merupakan tes yang paling cepat diselesaikan dengan rata-rata waktu 25 detik. Fitur pencarian buku juga cukup efisien dengan waktu 40 detik. Sebaliknya, proses login membutuhkan waktu paling lama yaitu sekitar 1 menit 15 detik. Sedangkan logout memerlukan 50 detik karena pengguna harus mencari letak menu terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa fitur membaca dan pencarian sudah cukup optimal, sementara beberapa fitur navigasi masih memerlukan penyederhanaan. Selanjutnya yaitu akar masalah. Selama pengujian tidak ditemukan error sistem atau bug teknis, kendala yang muncul lebih banyak berasal dari aspek navigasi dan penempatan fitur. Kesalahan yang paling terjadi adalah salah memilih menu dan kesulitan menemukan fitur, masing-masing sebanyak 2 kali. Selain itu, terdapat satu kasus salah menekan tombol. Teman ini menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada visibilitas menu dan struktur navigasi aplikasi. Lanjut, kemudian untuk pengujian dilakukan kepada 2 partisipan yang mewakili target pengguna iPusnas, yaitu seorang pelajar dan seorang pengguna umum. Partisipan pertama mengalami kesulitan menemukan menu rak buku setelah berhasil meminjam buku. Menurut partisipan, letak menu koleksi pribadi kurang intuitif, namun tampilan aplikasi secara keseluruhan dinilai menarik dan mudah dipahami. Sementara itu, partisipan kedua mengalami kesulitan memahami informasi terkait status ketersediaan buku dan sistem antrian peminjaman. Meskipun demikian, partisipan menilai aplikasi nyaman digunakan untuk membaca buku digital. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada fungsi aplikasi, melainkan pada penyajian informasi dan kemudahan navigasi. Lanjut, untuk frictionless, berdasarkan feedback dari pengguna, terdapat beberapa aspek yang sudah memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Fitur pencarian buku mudah ditemukan dan digunakan. Proses membaca buku juga berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Selain itu, tampilan aplikasi dinilai sederhana, nyaman dilihat, dan navigasi pada halaman utama cukup jelas. Selanjutnya mengenai friction point atau kesulitannya, meskipun sebagian besar fitur berjalan baik, terdapat beberapa titik hambatan yang ditemukan pengguna. Yang pertama, menu rak buku memiliki visibilitas yang rendah sehingga sulit ditemukan setelah proses peminjaman. Yang kedua, informasi mengenai status antrian dan ketersediaan buku masih kurang jelas. Ketiga, menu logout terlalu bersembunyi di dalam halaman profil sehingga pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan. Kemudian dari ketiga masalah ini menunjukkan kalau perlu meningkatkan pada aspek navigasi, hierarki, dan kejelasan informasi agar pengguna menjadi lebih baik. Oke, untuk selanjutnya di sini ada stabilitas fungsional yang dimana 0% sistem error, waktu baca 25 detik, dan UI dinilai menarik. Eh, Lalu di sini ada keterbatasan visibilitasnya di mana kegagalan lokal 50%, rak buku tak terlihat, antrian membingungkan. Yang dimana ditarik kesimpulannya yaitu iPusnas berjalan sempurna. Tantangan utamanya bukan pada teknologi melainkan pada penemuan pengguna tidak dapat memanfaatkan fitur esensial yang gagal mereka lihat atau pahami statusnya. Next. Untuk solusi di sini terlihat bahwa akses rak buku tidak terlihat, kemudian dilakukan perbaikan tingkat kontras atau memberikan tanda ikon yang lebih jelas. Lanjut untuk berikutnya yaitu ambiguitas ketersediaan buku. Di sini perbaikannya merancang ulang kartu informasi buku dengan indikator visual eksplisit untuk status ketersediaan dan posisi antrean. Kemudian untuk fitur logout yang tersembunyi dilakukan elevasi tombol logout dan hierarki dari profil ke permukaan pengaturan sehingga mudah untuk ditemukan. Kemudian untuk kebingungan pengguna yang baru, perbaikannya itu dilakukan implementasi micro tooltip atau panduan singkat saat pertama kali masuk aplikasi atau disebut juga onboarding. Oke, berikutnya merupakan hasil evaluasi dari pertasnya. Yang pertama itu di tas bagian login atau registrasi yang mana hasil 100% dengan rekomendasi bisa ditambahkan pesan error apabila login yang dilakukan gagal. Lalu untuk tas yang kedua, mencari buku dengan hasil 100%, rekomendasinya bisa ditambahkan autocomplete. Lalu yang ketiga di tas menjamin buku, 100% juga yang kendalanya info antriannya kurang jelas. Lalu untuk rekomendasinya bisa ditampilkan posisi antrian secara lebih eksplisit.
Yang tas keempat ada membaca buku, kendalanya di rak buku sulit ditemukan. Kemudian rekomendasinya adalah navigasi langsung ke rak buku setelah pinjam. Lalu untuk tes yang terakhir ada logout, ini hasilnya 50%, yang mana itu kendalanya yakni menu tersembunyi di bagian profile. Lalu untuk rekomendasinya shortcut logout itu bisa lebih mudah untuk diakses oleh pengguna. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada overall dari rekomendasi perbaikan dari kami. Yang pertama itu bisa perbaikan dari segi tampilannya. Yang pertama itu memperkuat hierarki visual di bagian fitur rak buku dan juga logout. Lalu yang kedua itu menambahkan mode landscape di bagian e-reader. Yang ketiga, label status buku itu lebih deskriptif. Lalu kemudian ada bagian navigasi dan feedback. Yang pertama itu shortcut logout langsung di halaman profil. Kemudian yang kedua, tombol lihat di rak buku setelah proses pinjam berhasil. Dan terakhir ada pesan error dan langkah recovery yang jelas. Dan terakhir bisa dilakukan optimalisasi fitur. Yang pertama itu onboardingnya singkat untuk pengguna baru. Lalu yang kedua pencarian dan filter itu lebih responsif. Dan yang terakhir bisa ditambahkan hint pada fitur sosialnya. Next. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Kami lanjutkan ke demo. Oke. Berdasarkan hasil evaluasi usability, dilakukan beberapa perbaikan desain pada fitur login dan error handling. Koleksi buku serta filter pencarian untuk meningkatkan kejelasan informasi dan memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas di aplikasi. Yang perbaikan yang dilakukan diantaranya yang pertama di sini ada login verifikasi dan error handling. Untuk mengatasi masalah login yang sering gagal, ditambahkan tampilan loading saat aplikasi sedang mencoba menghubungkan kembali ke server, sehingga pengguna mengetahui bahwa proses masih berlangsung. Selain itu, untuk mengatasi error handling, pesan kesalahan dibuat lebih jelas dengan memperbaiki kata sandi yang salah, kemudian dilengkapi pilihan tindakan yang sesuai agar pengguna tidak kebingungan dan meminimalisir kesalahan input jawaban. Sini terdapat pesan error untuk memastikan input yang dimasukkan itu sesuai dari aplikasi. Sini juga disediakan opsi pilihan untuk meminimalisir adanya input yang salah. Selanjutnya, untuk permasalahan yang kedua, sini ada koleksi buku. Pada halaman detail buku, informasi ketersediaan buku dibuat secara lebih jelas. Jika buku memang tidak tersedia di e-pusnya, akan ditampilkan status buku tidak ditemukan dalam koleksi. Sementara itu, buku yang tidak dapat dipinjam akan menampilkan keterangan yang lebih spesifik, seperti tersedia, dalam antrean, dan tidak tersedia. Sehingga pengguna dapat memahami kondisi buku tanpa harus menebak-nebak. Oke, di sini lanjut untuk perbaikan yang keempat, yaitu pada fitur filter dan pencarian. Fitur filter diperbarui dengan menyediakan pilihan kategori seperti genre, pengarang, dan tahun terbit. Pengguna dapat memilih filter yang diinginkan dan sistem akan langsung menerapkan pilihan tersebut pada hasil pencarian. Perbaikan ini memudahkan pengguna menemukan buku yang sesuai dengan kebutuhan secara lebih cepat dan terarah. Selanjutnya akan dijelaskan teman-teman saya. Oke, baik.
Nah, di sini yang pertama itu dari secara keseluruhan atau performa umumnya di aplikasi Ipusnas ini cenderung loading time itu masih lama. Jadi dari kami menyarankan bisa dilakukan implementasi sinkronisasi real time secara sempurna dari bagian back end juga, lalu bisa dilakukan tes cross platform compatibility dan juga memastikan datanya konsisten. Jadi tampilan yang muncul itu tidak coding secara lama di bagian pengguna. Lalu kemudian yang kedua ada di bagian e-reader. Boleh klik di berandanya. Di bagian beranda, kemudian di bagian selengkapnya yang e-pustaka itu. Nah, di sini itu seharusnya landscape. Jadi di sini kita juga menyediakan fitur landscape reading mode. Jadi pembaca tidak hanya bisa membaca secara portrait seperti itu, tapi juga bisa membaca secara landscape. Nah, di sini ada bagian yang A di atas itu adalah merupakan tampilan dari reading mode. Jadi pembaca juga bisa melakukan setting sesuai dengan preferensi membaca mereka masing-masing. Seperti itu. Boleh kembali lagi. Yang itu yang kembali. Ya. Nah, boleh diklik yang di bagian lini masa. Jadi, problem di bagian fitur lini masa ini adalah beberapa user tuh belum tahu bagaimana caranya berinteraksi secara sosial di sini. Jadi kita sajikan di sana ada beberapa hint gitu untuk jadi petunjuk bagi para user apa aja yang bisa dilakukan di sini. Semisal kita bisa menyukai komentar dan juga menyukai postingan dan juga berkomentar di postingan orang lain seperti itu. Mungkin itu presentasi dan juga demo dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.